A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Denika Hendrianto, SEMSI, dan juga semua teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Kami dari kelompok 10 dengan judul Gambaran Umum Manajemen Model Kerja. Pertama-tama, perkenalkan, saya Ahmad Arzaki Flahi dengan NIM 2024-12095 sebagai moderator dan juga penyaji 1. Saya Nesya Siti Elvana dengan NIM 2024-12155. Perkenalkan, nama saya Triana Saputra, NIM 2024-16 12 7. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam manajemen keuangan, yaitu modal kerja atau working capital. Modal kerja itu apa sih? Modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar, yang artinya menunjukkan seberapa besar sumber daya lancar yang memiliki perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, dengan rumusnya sendiri sudah jelas di PPT di atas. Rumusnya modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Aktiva lancar itu apa aja sudah ada, dan kewajiban lancar apa aja juga sudah ada di atas. Dengan rumus ini kita bisa melihat apakah perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk membayar semua kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, salah satu hal penting dalam manajemen keuangan adalah bagaimana perusahaan mengelola modal kerjanya, dan beberapa tujuan utama dari pengelolaan modal kerja, yaitu yang pertama, menjaga likuiditas perusahaan agar tetap mampu memilih kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, memastikan agar seluruh aktivitas operasional perusahaan dapat berjalan lancar tanpa gangguan keuangan. Yang ketiga, menyeimbangkan antara profitabilitas dan risikonya, yang dimana perusahaan harus pandai mengatur dana agar bisa mendapatkan keuntungan tapi tetap aman dari risiko keuangan. Dan yang keempat, menghindari kekurangan dana dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, terutama dalam jangka pendek. Lalu apa saja yang termasuk dalam komponen modal kerja? Komponen yang terdiri dari yang pertama, kas dan setara kas, yaitu dana yang langsung bisa digunakan. Yang kedua, piutang usaha, yaitu utang yang masih harus diterima dari pelanggan. Yang ketiga, persediaan, yang mencakup barang dagangan atau bahan baku. Dan yang terakhir, utang usaha, yaitu kewajiban yang harus segera dibayar kepada pemasok. Manajemen modal kerja memiliki peran strategis yang sangat penting dalam kelangsungan hidup perusahaan. Ada 6 fungsi utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menjaga likuiditas. Hal ini penting agar perusahaan selalu punya dana untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Yang kedua, menjamin kelangsungan operasi. Artinya, modal kerja yang cukup akan memastikan aktivitas bisnis bisa berjalan tanpa hambatan. Yang ketiga, mengoptimalkan siklus konversi kas. Dengan pengelolaan yang tepat, perusahaan bisa mempercepat arus kas dari penjualan menjadi kas kembali. Dan yang keempat, mengurangi ketergantungan pada pinjaman jangka pendek. Jadi perusahaan tidak harus terus-menerus berutang untuk operasional. Yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional. Modal kerja yang baik akan membuat proses kerja menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir, menyeimbangkan antara risiko dan profitabilitas supaya perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan tapi juga tetap aman dalam finansial. Selanjutnya, ada 3 pendekatan utama dalam mengelola modal kerja. Yang pertama, pendekatan konservatif, yaitu lebih fokus menjaga likuiditas. Pendekatan ini cenderung aman, tapi profit yang dihasilkan lebih rendah. Yang kedua, pendekatan agresif, sebaliknya daripada pendekatan konservatif, fokus pada profit yang tinggi tapi resikonya juga lebih besar. Sedangkan pendekatan moderat berusaha menyeimbangkan antara resiko dan laba sehingga bisa lebih stabil dan berkelanjutan.
kita bahas dulu dari sisi profitabilitas. Dalam pengelolaan modal kerja, profitabilitas bisa ditingkatkan jika piutang dapat tertagih dengan cepat. Hal ini akan mempercepat arus kas masuk ke perusahaan. Yang kedua, persediaan dikelola secara optimal. Artinya, perusahaan tidak menyimpan barang terlalu banyak maupun terlalu sedikit, sehingga efisien dari sisi biaya penyimpanan dan ketersediaan stok. Namun, di sisi lain ada juga risiko yang perlu diperhatikan. Beberapa risiko yang bisa muncul jika pengelolaan modal kerja tidak tepat antara lain kekurangan modal kerja yang bisa mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Yang kedua, piutang yang tidak tertagih bisa menimbulkan kerugian. Dan yang terakhir, persediaan yang berlebihan akan menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi yang pada akhirnya menurunkan efisiensi. Untuk mengukur seberapa baik manajemen modal kerja, kita bisa menggunakan beberapa indikator kinerja. Di antaranya, yang pertama, current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Yang kedua, quick ratio, mirip seperti current ratio tapi tanpa memperhitungkan persediaan. Yang ketiga, perputaran piutang, yaitu seberapa cepat piutang dikonversi menjadi kas. Dan yang terakhir, perputaran persediaan, yang menunjukkan seberapa cepat barang terjual. Semakin tinggi perputarannya, berarti persediaan dikelola dengan efisien. Baik, materi selanjutnya ada jumlah optimal aset lancar. Aset lancar adalah aset perusahaan yang diperkirakan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Dalam pengelolaan modal kerja, ada 2 prinsip keuangan yang paling mendasar dalam operasional. Pertama, profitabilitas berbanding terbalik dengan likuiditas. Artinya, semakin tinggi likuiditas atau kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, biasanya profitabilitas atau kemampuan menghasilkan laba justru menurun. Hal ini karena dana yang disimpan dalam bentuk aset likuid atau seperti kas atau piutang tidak menghasilkan keuntungan sebesar jika digunakan untuk investasi yang beresiko namun menguntungkan. Jadi, perusahaan harus menyeimbangkan antara menjaga likuiditas dan mengejar profit. Dan yang kedua, profitabilitas bergerak bersama dengan resiko. Artinya, untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi, perusahaan biasanya harus mengambil risiko yang lebih besar. Contohnya, investasi di proyek baru atau pasar yang belum stabil bisa memberikan keuntungan yang besar, tetapi juga punya potensi kerugian yang lebih tinggi. Semakin besar resiko yang diambil, semakin besar pula kemungkinan mendapatkan profit, namun juga kemungkinan kerugian. Selanjutnya, terdapat pendekatan menentukan jumlah optimal aset lancar. Terdapat 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan konservatif. Di sini, perusahaan menjaga aset lancar dalam jumlah besar untuk memastikan likuiditas selalu terjaga. Risikonya rendah, tetapi profitabilitas cenderung lebih kecil karena banyak dana yang menganggur atau tidak diinvestasikan secara agresif. Kedua, pendekatan agresif. Di sini, perusahaan meminimalkan aset lancar dan lebih banyak mengalokasikan dana ke aset tetap atau investasi jangka panjang. Ini meningkatkan profitabilitas, tetapi juga meningkatkan risiko keuangan likuiditas. Dan yang ketiga, terdapat pendekatan moderat. Pendekatan tengah-tengah antara konservatif dan juga pendekatan agresif. Di sini, perusahaan berusaha menyeimbangkan antara risiko dan profitabilitas dengan mengelola aset lancar secukupnya untuk mendukung operasional dan tetap bisa mengejar peluang keuntungan. Selanjutnya terdapat klasifikasi modal kerja. Modal kerja dapat diklasifikasikan menurut komponennya. Terdapat kas, sekuritas yang dapat diperjualbelikan, piutang, dan persediaan. Selain itu, modal kerja dapat diklasifikasikan menurut waktu. Terdapat 2, yaitu permanen dan variabel. Modal kerja permanen atau permanen working capital yaitu merupakan jumlah minimum modal kerja yang harus selalu tersedia untuk menjalankan operasional secara normal. Yang kedua, terdapat modal kerja variabel atau variabel working capital.
yaitu merupakan modal kerja yang berubah-ubah tergantung pada kebutuhan musiman, pertumbuhan, perusahaan, atau kondisi bisnis tertentu. Selanjutnya, terdapat berdasarkan konsep akuntansi. Terdapat dua. Yang pertama, gross working capital, yaitu total aset lancar yang dimiliki perusahaan tanpa memperhitungkan kewajiban lancar. Fokusnya adalah pada pengelolaan semua komponen aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Yang kedua, terdapat net working capital, yaitu selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar atau net working capital sama dengan current asset dikurangi current liability. Ini menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang pendek dengan aset yang tersedia. Selanjutnya, terdapat berdasarkan kebutuhan operasionalnya. Yang pertama ada model kerja sirkulasi, yaitu model kerja yang terus-menerus berputar dalam siklus operasi perusahaan dari kas menjadi persediaan, kemudian piutang, dan kembali menjadi kas. Dan yang kedua ada model kerja temporer, yaitu model kerja yang dibutuhkan hanya pada periode tertentu, seperti saat perusahaan melakukan ekspansi atau mengalami peningkatan permintaan yang bersifat sementara. Selanjutnya, terdapat pendekatan indung nilai. Pendekatan indung nilai atau disebut juga matching approach adalah salah satu strategi dalam manajemen model kerja yang bertujuan menyesuaikan antara jangka waktu kebutuhan dana atau penggunaan dana dengan jangka waktu sumber pendanaan atau sumber dananya. Prinsip utamanya adalah match liabilities with asset. Artinya, durasi sumber dana harus sesuai dengan durasi penggunaan dana. Di sini terdapat dua karakteristik dari pendekatan indung nilai. Yang pertama, pendanaan jangka pendek hanya digunakan untuk kebutuhan modal kerja yang bersifat temporer atau musiman atau fluktuatif. Dan yang kedua, pendanaan jangka panjang digunakan untuk kebutuhan permanen, baik aset tetap maupun modal kerja permanen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendanaan jangka pendek versus jangka panjang. Nah, walaupun penyesuaiannya tepat sama atas jadwal arus neto perusahaan di masa depan dengan jadwal pembayaran utang cukup tepat dalam kondisi penuh kepastian. Biasanya hal ini tidak tepat jika terdapat ketidakpastian arus kas neto akan menyimpang dari perkiraan arus sesuai dengan resiko bisnis perusahaan. Akibatnya jadwal jatuh tempo utang sangatlah penting dalam nilai keuntungan dan kerugian, profitabilitas serta resiko relatif yang dilibatkan. Secara umum, semakin pendek jadwal jatuh tempo liabilitas utang perusahaan semakin besar resiko perusahaan tidak mampu memenuhi pembayaran prinsipal dan bunganya. Bayangkan jika perusahaan meminjam dana jangka pendek untuk membayar suatu pinjaman. Akibatnya perusahaan akan menanggung resiko bahwa pihak pemberi pinjaman tidak akan meneruskan atau memperbarui pinjaman tersebut untuk jangka panjang yang merupakan pikiran arus kas jangka panjang yang cukup untuk melunasi utang secara teratur. Keuntungan dan kerugian resiko versus biaya. Perbedaan dalam resiko antara pendanaan jangka pendek dan jangka panjang harus diseimbangkan dengan perbedaan dalam biaya bunga. Semakin jadwal jatuh tempo utang perusahaan, tampaknya semakin mahal pendanaannya. Selain itu, biaya peminjaman jangka panjang yang umumnya lebih tinggi. Perusahaan dapat juga berakhir dengan membayar bunga utang sepanjang periode yang tidak membutuhkan dana tersebut. Menggabungkan struktur liabilitas dan keputusan aset lancar. Dalam bagian sebelumnya dibahas mengenai dua aspek umum manajemen model kerja, tingkat aspek lancar yang harus dipertimbangkan dan bagaimana cara mendanai aset lancar. Kedua hal ini saling bergantungan satu sama lain. Jika kondisi lainnya tetap, perusahaan yang mengikuti kebijakan konservatif dalam mempertahankan aset lancar dalam tingkat tinggi akan berbeda posisi. Yang lebih baik untuk menggunakan pinjaman jangka pendek daripada perusahaan yang
berutamakan tingkat aset lancar yang sangat rendah. Oleh karena saling bergantungan kedua aset manajemen modul kerja tersebut, keduanya harus dipertimbangkan bersama-sama. Ketidakpastian dan margin keamanan. Jika perusahaan tahu dengan pasti permintaannya di masa mendatang, hasil dari tagihan piutangnya serta jadwal produknya, perusahaan akan dapat mengatur jadwal jatuh tempo utangnya agar sesuai dengan arus kas neto di masa mendatang. Akibatnya, laba akan dapat dimaksimalkan karena tidak perlu memiliki tingkat aset lancar yang berlebih dan yang relatif rendah hasilnya, serta tidak perlu mendapat lebih banyak lagi pendanaan jangka panjang daripada yang dibutuhkan. Akan tetapi, ketika penyimpangan probabilitas distribusi arus kas neto yang mungkin terjadi, semakin besar margin keamanan yang harus dimiliki oleh pihak manajemen. Resiko dan profitabilitas. Keputusan mengenai margin keamanan yang sesuai akan diatur berdasarkan oleh pertimbangan resiko dan profitabilitas dan oleh sikap manajemen terhadap risiko tersebut. Setiap solusi meningkatkan likuiditas, memperpanjang sesuai jadwal jatuh tempo, atau kombinasi dari kedua hal ini akan mengurangi kemampuan pencapaian laba perusahaan. Untuk suatu toleransi resiko, manajemen dapat menentukan solusi mana yang biayanya paling rendah dan kemudian mengimplementasikan resiko tersebut. Baik, sekiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bila teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Bila kami ada kesalahan kata atau kata yang tidak diperkenankan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.